Kalau prinsip kami memang nggak ada penyebaran, karena saya memilih menjadi Sunda Wiwitan juga karena kesadaran saya aja gitu. Nah makanya tidak perlu resisten sebetulnya misalnya dengan para penganut agama lokal, karena nggak mungkin saya ngajak orang Jawa masuk Sunda Wiwitan, tidak se frekuensi mungkin nggak seperti itu harusnya gitu kan. Bahwa setiap manusia ketika kita bicara dengan diri kita, ketika memang kita percaya bahwa Tuhan atau Allah itu adalah zat yang ada dalam diri kita, ketika dalam semua kitab suci itu meminta atau mewajibkan untuk manusia berperilaku yang baik, tinggal kita olah aja, tinggal kita olah. Jadi kalau justru dengan kami bertahan seperti ini, memang diskriminasi itu ada, dan sebetulnya tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa hanya 6 agama yang diakui, itu tidak ada. Kalaupun ada, berarti itu sudah cacat hukum. Karena apa? Tidak sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara itu menjamin kan, setiap rakyatnya untuk memeluk agama, beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Intinya ranah pemerintah itu bukan di situ kalau menurut saya. Konsistensi terhadap konstitusi itu yang penting. Bagaimana membuat masyarakatnya diperlakukan secara adil, kemudian berupaya untuk mensejahterakan rakyat. Jadi tidak pada ranah-ranah pribadi seperti itu menurut saya. Karena kita udah sepakat ketuhanan yang Maha Esa. Kalau misalnya masih ada indikasi ini agama resmi dan agama tidak resmi, lantas kesepakatan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa? Ibarat kita pakai baju, ada yang pakai kebaya, ada yang pakai hijab, ada yang pakai, terus apa kita harus permasalahkan gitu kan? Itu kan apa ya? Prerogatifnya dia pribadi. Dan pemerintah itu hanya berkewajiban sebagai administrator untuk menulis setiap status warga negaranya ya, dimana mencatatkan kelahiran, pernikahan dan kematian. Tidak masuk dalam ranah itu gitu, karena belum juga bisa total untuk bagaimana membantu masyarakat untuk hidup sejahtera dan lain sebagainya. Ya alhasil dalam pernikahan masyarakat adat itu banyak yang ditolak untuk ditulis oleh negara. Jadi akhirnya kita, padahal proses pernikahan di kita itu panjang banget ya. Dari pertama totoongan itu misalnya si laki-laki ini suka sama perempuan itu, masing-masing tuh melihat dengan kemudian nenden omong, kemudian menggetane. Jadi prosesnya itu, karena di kita kan nggak boleh bercerai, jadi perjodohan itu atau untuk masuk ke dalam jatukrami pernikahan itu tidak main-main gitu kan. Komitmennya sangat keras, karena pernikahan itu kan ibadah. Ketika pernikahan itu tidak bisa dipertahankan dengan baik, dampaknya itu akan kemana-mana kan, ke anak, mungkin nanti juga karena anaknya akhirnya bermasalah ke cucu. Kita nggak bisa menjamin apakah pemusnahan karma itu bisa sampai 7 keturunan kita. Dan ketika ada anak bermasalah ini, bukan tidak mungkin membawa pada masalah orang lain. Sementara kan kita hidup itu punya tugas. Dina kiwaringan cik di hari sejak ayeuna pikeun jaga. Apa yang kita lakukan itu untuk masa depan, bukan untuk saat sekarang kita gitu. Karena kita punya tanggung jawab yang harus bisa mengantarkan generasi kita
ke situasi yang terus bisa lebih baik. Makanya kenapa sih Gusti Allah itu menurunkan lagi manusia sebenarnya untuk menyempurnakan dunia ini, bukan untuk merusak gitu. Jadi hal-hal diskriminatif seperti itu kami alami. Kemudian tadi pertanyaan ibu apa lagi? Tadi untuk berdakwah itu Oke. Penyebaran kita tujuannya nggak gitu ya, paling seperti ini, kalau ada yang bertanya kami jawab gitu kan, seperti itu. Dan upaya-upaya memang upaya-upaya untuk kami perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan dalam hak administrasi kependudukan kami juga sudah lakukan. Bahkan tantangannya bukan hanya sebagai pengakuan individu sebagai orang Sunda Wiwitan, tantangan itu sudah kemana-mana sih sebetulnya, Bu. Bagaimana perampasan tanah adat dilakukan secara sistematis. Jadi baik ruang hidup maupun identitas itu masih dalam permasalahan yang kompleks. Padahal sebetulnya kami bertahan juga bukan untuk membangun komunitas besar, enggak sama sekali. Untuk menjaga eksistensi dan martabat keindonesiaan kita. Kalau semua orang Sunda lupa, semua orang Sunda tidak ada yang mau bertahan, Sunda hilang, Jawa hilang, Indonesia juga hilang. Saya yakin itu. Makanya kita mungkin kita siap untuk menjadi benteng pertahanan terakhir eksistensi Indonesia. Karena kalau eksistensi Sunda, saya sudah terframe dalam diri saya, bukan Sunda dalam konteks suku gitu, tapi Sunda dalam konteks tuntunan dan ajaran. Minimal menjadi benteng terakhir eksistensi Indonesia, karena Indonesia itu kan beragam. Dan kalaupun misalnya ada diskriminasi terhadap orang-orang yang mempertahankan ajaran leluhurnya, berarti menafikan semboyannya sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.